Oke, cek 1 2 3, cek 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 1 1 2 3. Cek cek 1. Apakah sudah ada yang masuk? Saya pakai akun istri saya ini, ternyata akun saya lagi di blok. Di blok karena postingan tahun lalu saya belum masuk informasinya. Karena pas zaman kampanye, lucu juga ya. Oke, ini saya coba cek dulu ya, udah pada ini belum. Kalau yang sudah masuk, tolong respon apakah suaranya sudah masuk. Oke, masuk ya. Kalau yang sudah masuk, tolong respon apakah suaranya sudah masuk. Oke. Kalau yang sudah masuk, tolong respon apakah suaranya sudah masuk. Oke, masuk ya. Siap. Sip. Sorry guys, ini baru nyampe dari habis edukasi dari Jakarta. Bekasi apa Jakarta tadi ya? Jatiwaringin. Ya situlah ya. Dan ya telat, terus pas di sini ternyata pas nyobain akun Facebook gue di suspend untuk live karena tahun lalu saya posting sesuatu bahasan politik yang tidak sesuai dengan pilihannya Pak Facebook. Oke, saya sambil rekam audio ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Handono hadir, Sri Marlina hadir, Muhammad Ali. Oke, Andika Setiawan juga hadir. Kalau nonton saya bisa. Ini saya pakai akun saya. Alhamdulillah sudah agak terlambat, hampir 1 jam 55 menit saya terlambat. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa rindu, rasa semangat, rasa bahagia, rasa amazing, rasa ya pokoknya rasa kita pengen bersama membangun sebuah peradaban. Oke. So saya coba cek lampunya. Alright, tadi terlalu kuning. Nah, malam hari ini kita akan bahas Serang 5 Coach. Oke, Setio Budi Cahyono, Mumun. Banyak ya insyaallah. Nah, nanti ini saya mohon dari video ini, kamera yang mana sih kebaliknya? Sorry, ini handphone bini gue soalnya. Jadi dari video malam hari ini saya pengen teman-teman juga banyak men-share-nya. Kenapa? Karena informasinya amat sangat penting juga. Terus yang kedua, ya semoga teman-teman juga banyak belajar malam hari ini. Dan yang ketiga, yes, sekarang saatnya teman-teman ikutan ke dalam sebuah gerbong di mana Kanggeng Water ini akan kembali luar biasa dengan Anda tentunya sebagai seorang kanggeng trainer. Setuju? Buat teman-teman yang setuju, mau sukses bareng lagi, mau bahagia, sehat, sejahtera bareng Kanggeng Water dan komunitas Amazing True Health, kasih love-nya, kasih jempolnya, kasih komennya, saya mau angkat tangan ya. Angga Persetia absen dulu. Batam, Winarno Gali, Ranca Manyar hadir, mantap. Kendari nyimak, kayaknya kawannya mau diruqyah. Ya, biasalah. Oke, Malang, sip, saya lanjut ya. Jadi saya minta di-share nanti, terus linknya di grup juga teman-teman wajib tonton video malam hari ini karena banyak hal yang ingin saya bahas. Nah, jadi saya bahas judulnya adalah cara cepat balik modal. So, siapa di antara teman-teman yang sedang nonton video ini, yang sedang mendengarkan suara saya ini, melihat saya, yang ingin, kan sudah punya mesin nih, ya, yang baru punya mesin yang ingin balik modal, angkat tangan, katakan saya. Oke? Dan tentunya teman-teman punya tim ya, tentunya teman-teman punya downlines, punya grup, yang mana juga mereka sangat berharap untuk mereka bisa balik modal tentunya. Setuju nggak? Ya iya, biasanya kalau sudah balik modal, biasanya step pertamanya adalah ingin balik modal. Setelah balik modal kan sudah merasakan, bener ya, ternyata uangnya ada ya, ternyata bener ya, bisnisnya nggak bohong-bohongan. Nah itu baru deh lanjut ya. Bukan saatnya lewat, tahu aja gue lapar. Nah baru deh lanjut dengan
dengan bisnisnya karena sudah merasa oke, ini duitnya ada beneran dan seterusnya. Nah, gitu tukang sate, gue nggak makan sate Padang lagi live ini. Nah, jadi terganggu tukang sate. Saya dari gue, oke. Kita bicara definisi modal dulu. Nah, menurut teman-teman, apa yang sudah teman-teman investasikan, apakah itu 27 juta tipe junior, apakah itu SD501 48,5 juta, apakah K8 63,9 juta, itu modal. By the way, sebelum kita bahas, tahu nggak? Enagic itu kan di Amerika mulai tahun 2004, so sudah 16 tahun. Ini saya pengen teman-teman paham ini, karena kalau teman-teman paham ini, teman-teman juga akan semakin bersyukur. Dari sejak tahun 2004, berarti kan sudah 16 tahun hingga sekarang, itu harga mesin kangkung motor belum pernah naik. Can you imagine 16 years di mana harga platinum, harga titanium, harga plastik, inflasi in 16 years, udah gonta-ganti presiden 3 kali Amerika, Indonesia, dan harga kangkung motor di dunia itu masih sama. So kebayang nggak betapa powerfulnya Enagic, ya, betapa bersyukurnya Anda berada di sebuah perusahaan yang amazing. Kasih love dan jempol saya dong, ya. Tapi kok di setiap negara beda-beda, ya, ya karena ada perbedaan mata uang, kursnya dan taxnya biasanya, ya, tax atau pajak, ya, ada pajak sama perbedaan antara dolar dan currency di setiap negara berbeda. Itu yang menyebabkan harga mesin berbeda-beda di setiap negara. Sebelumnya di Malaysia itu murah, kenapa? Karena tanpa ada pajak waktu itu. Begitu pajak diaplikasikan, ya jadi mahal juga begitu. Nah, Indonesia ya sampai sekarang sudah 7 tahun belum pernah naik, ya. Beras saja naik, betul nggak? Ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nih, teman-teman kan beli mesin 27 juta atau yang 48,5 juta atau yang 63,9 juta, ya. Pertanyaan saya, ini modal bukan? Oke, sok mangga, ya silahkan jawab. Kalau yang jawab modal tulis, ya ini modal. Bukan dok, ini bukan modal. Kalau menurut saya, gini, kalau saya punya iPhone, ya, saya mau jualan sama teman-teman. Saya mau jualan teman-teman, oke, saya mau jualan iPhone, and then saya beli ke Apple, saya beli ke resellernya iPhone gitu ya, authorized dealer iPhone, saya beli 10 biji, anggaplah harganya di pasaran 15 juta, saya beli bisa dapat harga 12 juta katakan. Terus modal saya 120 juta, 12 juta kali 10, 120 juta saya keluarin modal, betul? Ya, nah 120 juta. Terus saya gagal memarketingkan, saya gagal mempromosikan, saya buka toko, terus tokonya nggak strategis, terus atau ini istilah kata gagal bayar, atau dia istilah saya juga nggak bisa make ini kan, istilah saya rugi. Atau sekarang yang lagi heboh nih ya di Mekah Madinah, by the way yang mau kasih jempol supaya ini interaktifnya bagus. Mekah Madinah umroh haji sekarang kan dipospon, dipending, ditutup sementara. Semoga lebih cepat lebih baik dibuka kembali, mudah-mudahan virus corona ini tidak terus menghantui kita semua di seluruh dunia. Nah, kebayang nggak kalau anak teman-teman sekarang sedang berada di bisnis tours and travel, umroh deh. Teman-teman yang umroh yang memang yang bagus karena bisa memastikan keberangkatan. Nah, biasanya teman-teman yang bisa memastikan keberangkatan, Anda sudah beli dulu tuh tiket pesawat, block seats namanya. Sudah memblok seats pesawat, tiket pesawat sudah beli. Terus sekarang ada kejadian force major, ya. Nah, kalau force major seperti ini, kalau belum berangkat mungkin kebijakan bisa dikembalikan. Tapi ada hal yang mungkin tidak bisa dikembalikan. Ya, Anda sudah keluar modal, and then bisnisnya nggak jalan, buka restoran, Anda keluar buka restoran, buka modal untuk buka restoran, terus ternyata nggak laku, terus modal Anda hilang, setuju nggak? Well, saya pernah hutang 2 miliar, nah itu lebih ketipu sih, ya. Tapi kan saya istilah kata saya modal kepercayaan, and then saya modal cari uang, saya juga punya modal dari saya keluar, and then ternyata ketipu, gagal, dan itu tidak menjadi duit gitu ya, harapannya untung malah buntung. Nah, artinya ya ini bahasan salah satu approach aja, bahwa modal itu dalam konteks bisnis bisa hilang ketika kita rugi, ya, tanda kutip seperti itu.
Nah, tapi sekarang teman-teman beli mesin kangkeng water 27 juta, 48,5 juta, atau 63,9 juta yang the bestnya. Buat saya itu bukan modal. Setuju atau setuju banget? Yang setuju kasih jempol, kasih love, tulis setuju di kolom komen. Ya. Bukan modal, kenapa? Karena teman-teman beli mesinnya, ya mesin, anggap ini mesin kangkeng water. You beli mesin kangkeng water buat siapa? Buat diri Anda, betul? Anda konsumsi, Anda sehat, alhamdulillah. Ya, bahkan kalau Anda lihat postingan saya, virus corona bisa mati di pH 8 gitu ya. Dalam konteks penelitian, memang virus coronanya bukan yang COVID-19, tapi virus is virus, gampangnya begitulah. Nah, jadi Anda minum kangkeng water buat diri Anda punya mesin kangkeng water buat siapa? Buat diri teman-teman. Dan Anda konsumsi buat kesehatan teman-teman, kesehatan sekeluarga, mau bagi-bagi ke tetangga, ya sedekah terbaiklah sedekah air, teman-teman dapat pahalanya, teman-teman dapat kebaikannya, keberkahannya. So, itu semua buat teman-teman. Kalau teman-teman sekarang nggak jalankan bisnisnya, kalau kawan-kawan sekarang tidak jalankan 8-point systemnya, rugi nggak? Nggak rugi, karena memang niat pertama teman-teman itu beli mesin kangkeng water gitu untuk kesehatan teman-teman, keluarga dan seterusnya. Setuju ya? Sampai sini bisa dipahami. Nah, tapi ada apa ya? Ada sebuah kesempatan, ada sebuah keuntungan advantageous, keuntungan di mana Enagic memberikan ID number buat teman-teman yang sudah punya mesin kangkeng water. Lekat dengan mesin tersebut, teman-teman punya ID number. Ya, makanya jangan beli mesin di Tokopedia dan seterusnya, Bukalapak ya, itu udah satu itu ilegal ya, tidak berkah, terus juga nggak dapat ID-nya. Nah, Anda punya beli mesin, terus Anda punya ID-nya juga, Anda diberikan kesempatan untuk membantu perusahaan menjual mesin kangkeng water. Dan ini kan pilihan, mau jualan hayu silahkan, enggak juga terserah. Ya, minimal gue balik modal, gue pengen balik modal nih ya. Anda punya ID number, you bisa jalankan 8-point system. Nanti akan kita bahas bagaimana secara cepat balik modalnya ya. Siapkan catatan kalau mau mencatat ya. Nah, jadi buat saya ini bukan modal, karena you nggak kehilangan coy ya. Kalau lu bego banget gitu, lu beli mesin and then mesin lu bongkar-bongkar, lu pukul-pukul, lu hancurin, lu bakar, ya itu mah bukan rugi, itu goblok namanya. Ya, tolong dibedakan antara goblok sama rugi. Dan Anda yang nonton bukan orang goblok semua. Kenapa? Minumnya kangkeng water. Karena orang pintar minumnya kangkeng water. Nah, jadi teman-teman itu beli mesin buat kesehatan, tapi ada kesempatan balik modalnya. Kalau dijalankan balik modal, alhamdulillah. Bahkan kalau dijalankan lebih jauh lagi, bukan hanya balik modal, tapi jadi seorang silver samurai 10 juta sebulan, gold samurai 50 juta sebulan penghasilan dari 8-point systemnya, atau dari atau platinum samurai 100 juta sebulan. Siapa dari teman-teman yang pengen menjadi seorang platinum samurai 100 juta sebulan, katakan saya. Tulis komen, kasih love, kasih jempol ya. Nah, jadi guys, ada teman-teman harus paham dulu gitu. Jadi harus paham dulu, dan ini yang harus teman-teman sampaikan, teman-teman tularkan kepada prospek, kepada your team, your downline. Istilah kata cara cepat balik modal, judul ini pun tidak perlu dibahas, karena harusnya teman-teman dan your team, your downlines, your prospects harus paham bahwa ini bukan modal. Sepakat ya? Jadi ya Anda pakai, soalnya dah titik, Anda pakai, Anda memanfaatkan itu ya. Oke, nah namun tetap ada harga yang harus teman-teman bayar ya. Sebuah investasi, dan investasi terbesar adalah buat kesehatan teman-teman ya. Baru kita bicara kesehatan, baru kita bicara kepintaran lah, intelijensia. Kalau kita bicara Warren Buffett, Anda punya lah, Warren Buffett tau lah ya, seorang investor, dia seorang terkaya di dunia ya, gantian lah sama Bill Gates, sama Jeff Bezos, 5 terbesar terkaya. Dia bilang, you know, the best investment ya, investasi terbaik, investasi terluar biasa itu adalah investasi kepada dirimu sendiri. Seperti itu. Kenapa? Karena aset yang Anda miliki ada di sini. Nah, ini menurut Warren Buffett, dan tidak ada orang yang bisa mengambil aset tersebut. Saya paham ya. Kenapa kalau Anda punya uang, ya datang ke sebuah pertemuan, datang ke training, ke coaching, seminar, dan KAT sudah menyediakan itu semua. Tepuk tangan dong buat KAT. Yeah. Nah, tapi Anda mau pintar, Anda mau kaya, Anda mau ganteng, mau cantik, tapi kalau lu nggak sehat, so what? It's just another bullshit gitu. I mean, itu omong kosong. Lu mau sehat, lu kaya, lu kaya, lu pinter, lu keren, tapi lu nggak sehat.
So nggak penting. Kalau Rasulullah SAW bilang sebuah nikmat terbesar setelah keimanan, ya setelah keimanan, which is lo masuk surga karena iman lo, itu adalah kesehatan. Jadi ini nomor 2 setelah keimanan. Sebegitu dahsyatnya kesehatan, dan kita bergerak di sebuah campaign, sebuah dakwah, sebuah perjuangan, sebuah bisnis, sebuah ya marketingisasi, kita mengkampanyekan kesehatan. Isn't that noble? Mulia banget kan, noble atau mulia banget gitu. Dan sorry ya, saya lagi belajar bahasa Inggris karena saya lagi mau menaklukkan India, mohon doanya. Itu luar biasa gitu lah. Nah, jadi kesehatan ini adalah sebuah investasi. Nah, investasi kesehatan yang sangat murah ini, ya sekali lagi sangat murah ini. Coba ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Sangat murah ini. Ini harus diinstal berkali-kali ya, karena banyak orang ini mau beli modalnya 27 juta, ini beli 48,5, beli 63,9, gue nggak punya duitnya. Mahal. Guys, dengerin gue, listen to me. Kalau lu, menurut lu, anggap deh angkanya 50 juta deh yang tengah, yang apa namanya SD501. Kalau menurut teman-teman 50 juta itu adalah mahal. Sekali lagi, kalau menurut teman-teman 50 juta itu adalah mahal, justru itu teman-teman harus jalankan usaha ini. Justru teman-teman harus berinvestasi di kesehatan teman-teman, beli mesin kaki motor, jalankan usaha ini. Kenapa? Karena ya this is about your belief, tentang keyakinan lu, tentang your mindset. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi gue ketemu sama lu, 5 tahun lagi gue ketemu sama lu, yuk beli mesin kaki motor. Tetap lu ngomongnya mahal, bayang gak? Karena 50 million is 50 million, itu relatif, bisa besar bisa kecil. Kecil buat orang yang punya duit, besar buat lu bukan lu, orang luar sana yang nggak punya duit. Paham maksud gue? Kalau lu sudah punya duit, mau punya jadi kecil. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya teman-teman bisa punya duit? Jalankan bisnis. Ada kabar baik, ada kabar buruk tentang bisnis Kanggeng Water. Oke, tulis di kolom komen. Lu mau dengar yang kabar baiknya dulu atau kabar buruknya dulu? Ya, kasih jempol, kasih loves. Siapa yang mau dengar kabar buruknya dulu? Angkat tangan. Yang mau dengar kabar baiknya dulu, angkat tangan. Kita lihat siapa yang mau duluan nih. Oke, kita berinteraksi ya, supaya Anda bisa ya, kalau Anda berinteraksi teman-teman akan jauh lebih hafal, akan jauh lebih merasa experience-nya dari malam hari ini kita berbicara ya. Oke. Kabar baik. Oke, kabar baik dulu Mas Roni Rich. Nah, kabar baik, oke. Kabar baiknya Kanggeng Water ini, kabar buruk dulu deh, lebih enak gue bahas kabar buruk supaya kabar baiknya yang Anda ingat ya. Jadi kabar buruknya bisnis Kanggeng Water ini tidak mudah. Setuju nggak? Ya, lo harus edukasi, lo harus follow up, lo harus tadi gue bisa edukasi di mana tadi ya disitulah di Jatiwaringin sana gitu. Habis lo harus edukasi, lo harus follow up, lo harus layani orang. Nggak gampang gitu, lo udah edukasi, di PHP-in, lo dibilang dokter bego, dokter goblok. Pokoknya mereka bilang ini hoax, mereka nggak percaya sama Kanggeng Water, mereka nggak percaya sama apa yang lo jual. Pokoknya perjuangan. Nah, yes, itu kabar buruknya. Lo mungkin ada kutip ya, lo harus berpeluh keringat, bersimbah darah gitu loh. This is struggle, ini perjuangan ya. Tapi kalau lo kalau lo boleh jujur nih, kalau lo boleh sadar nih, kalau lo boleh lo benar-benar jujur sama diri lo sendiri. Coba deh lo lihat, ada nggak sih yang mudah di dunia ini gitu? Ya banyak yang mudah. Maksud gue gini, kalau menjadi seorang pengusaha sukses, kalau menjadi seorang entrepreneur sukses itu mudah. Semua orang jadi orang kaya, semua orang sukses. Terus siapa yang mau bertepuk tangan? Terus siapa yang mau jadi orang yang bertepuk tangan buat Anda? Siapa yang mau? Ada kaya, ada miskin kan gitu. Ada tinggi, ada pendek. Gue dibilang pendek karena ada yang tinggi gitu kan. Tapi gue dibilang tinggi kalau dibandingkan sama Kausar, anak gue yang kelima gitu. Jadi selalu ada perbandingannya. Nah, dan semua pencapaian besar apapun itu, sekarang gue pakai iPhone ya, Steve Jobs gitu misalnya, dia membangun kerajaan bisnisnya Apple.
Well, nggak gampang, dia dipecat dulu dari perusahaannya sendiri, dia balik lagi, dia bangun ulang, dan seterusnya. It's not easy, because if it was easy, kalau semua itu gampang, semuanya bisa sukses. Dan itu jadi nggak seru, guys. Ya, even surga neraka pun sama. Surga, ya saya bahas butuh perjuangan, it's not easy. Lo harus sholat 5 waktu, lo harus subuh ke masjid buat yang laki, lo harus menghindari zina, lo harus, itu nggak nikmat, itu nggak nyaman gitu loh. It's not good, bukan it's not good, it's not easy, sorry. Itu nggak mudah, ya. Nah, itu kabar buruknya. Jadi gue pengen sampaikan teman-teman bahwa, hey, Kangen Water, wow, gue sekarang ke India, jauh-jauh ke sana, ini itu belum tentu closing, dan itu udah sejak 4 tahun yang lalu gue bolak-balik ke India, ya, dan baru sekarang rasanya mulai tadi ada closingan lagi dan seterusnya. Well, semua butuh perjuangan. Jadi gue pengen sampaikan kabar buruknya, bisnis ini it's not easy, tidak mudah. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya, catat guys, kabar baiknya adalah, karena tadi kita sudah sepakat bahwa this world, di dunia ini, pencapaian yang besar, pencapaian yang tinggi, lo mau hafal Quran, lo mau semualah hal-hal hebat, itu semua butuh perjuangan dan it's not easy. Cuma kabar baiknya adalah kalau kita bicara Kangen Water, jika kita dibandingkan dengan bisnis lain di luar sana, you name it lah, lo bangun bisnis kuliner, lo bangun bisnis percetakan, gue punya bisnis konstruksi, gue punya bisnis properti, gue punya bisnis digital marketing, gue punya bisnis tours and travel, tentunya bukan sebuah perusahaan, lebih ke konsultan dan marketingisasinya, which is ya itu semua dijalani sama teman-teman gue sebagai investor aja di sana. Dan ya gue sekarang masih edukasi, gue masih menjalankan Kangen Water hingga sekarang. Kenapa? Karena memang yang menghasilkan besar hingga kini itu Kangen Water. So if we compare, jika kita membandingkan antara Kangen Water dengan yang bisnis yang lain luar sana, wow, this is very very freaking easy. Ini sangat mudah sekali. Lo kebayang gue sekarang punya, ya alhamdulillah gitu, izin Allah, punya aset miliaran, mungkin hampir 40 miliar di transfer ya, totalnya hampir lah menuju 40 miliar, gue lupa detailnya berapa, sepanjang 7 tahun ini. Dan itu semua hingga ya sekarang kok gue mana istilah kata ya jam juga G-Shock aja gitu ya, kita mending habiskan jalan Allah, asik. Nah, kebayang gak, gue gak punya karyawan, lu bukan karyawan gue, lu bisnis partner gue, lu temen gue, lu keluarga gue, lu sahabat-sahabat gue, mau jalan bareng hayu, nggak masalah, kita tetap berteman, setuju nggak? Ya, kalau kita bertemu, hey Dokti, hey coach, hey bla bla bla, kita bertemu, mungkin gue juga lupa siapa nama lu karena ya bukan sok selebriti sih, sometimes ya gitulah, gue nggak merasa selebriti, cuma maksudnya ya sorry kalau gue suka lupa ketemuan sama orang, karena ya sekali pertemuan di seminar orang, dok saya ini, dok ini, gue harus ngapalin in one time puluhan ratusan orang gitu. Nah, gue nggak punya karyawan, gue nggak punya gudang untuk stok barang, gue nggak punya service center, gue nggak ngerti accounting, financing, gue nggak harus nyiapin HR, remunerasi, all those things, hal-hal yang itu gue nggak mikirin itu sampai gue 6A, maksudnya untuk membangun karir 6A23, 6A24 itu lo nggak mikirin itu. Sedangkan kalau lo sekarang bisnis restoran deh katakan gitu, lo setiap membuka cabang lo harus modal lagi ya, terus belum tentu lo balik modal, lo turnover karyawannya, pusing HR-nya, banyak hal yang harus lo kuasai gitu ya. Nah, jadi satu hal yang membuat bisnis ini menjadi menjadi amat sangat mudah. Lo tinggal dagang, lo tinggal jualan, lo tinggal promosikan. So artinya kalau ini diserap dengan pemahaman, diinternalisasikan dengan pemahaman yang benar gitu ya. Kalau lo nggak sukses di Kangen Water, ini kasarnya, tolong dimaknai, tolong dipahami dengan hati yang bersih, dengan pemahaman yang tepat. Istilah kata, karena ini saking mudahnya, kalau lu nggak sukses juga di Kangen Water,
well, lu butuh struggling, lu butuh perjuangan yang jauh lebih keras di luar sana. Karena ilmunya lu harus punya lebih banyak lagi di luar sana. Di sini udah ada sistem, udah gue bikinin ini itunya, slide-nya, skripnya, videonya udah ada, tinggal lu sebar, tinggal lu tonton, lu hafalin. Di luar sana lu semua yang harus bikin, men. Lu semua yang harus bangun sistemnya, lu semua yang harus, kebayang maksud gue. Ya, jadi kabar buruknya ya lu harus berdarah-darah, men. Tapi kabar baiknya dibandingkan dengan di bisnis luaran sana, ini amat sangat mudah. Setuju? Setuju. Nah, talking about capital, bicara lagi terkait dengan modal. Judulnya adalah apa tadi? Cara cepat balik modal. Walaupun kita sudah sepakat bahwa lu beli mesin Kangen Water itu bukan modal. Setuju? Sepakat? Yang sepakat tulis setuju. Mantap. Banting bibir, muter muka, koprol, yoi. Ya. Siapa tuh yang komen banting bibir? Mungkin bibir oh, dokter Dino ya. Emang tukang bibir dia. Nah, jadi tanggung berhenti udah punya tetes keringat dan mata. Yes, tanggung berhenti, lu udah dicakar-cakar, lu udah berdarah-darah, lu udah capek, dan lu tidak meneruskan perjuangan lu ke garis finish gitu. Lu udah, gue lagi hobi triathlon nih sekarang, swim, bike, run, berenang, and then gue sepedahan dan lari gitu. Lu kebayang gue udah capek berenang, capek sepeda, terus gue di run leg, gue lagi lari, terus hanya karena capek, mental gue gak kuat, gue jatuh misalnya, lecet, berdarah, udah dikit lagi gitu, udah katakan sekilo lagi, ya mending gue lari tergopoh-gopoh. Bayang gak? You have to finish what you have started. Lu harus menyelesaikan apa yang lu sudah mulai loh. Ya, tanggung guys, ya lanjutkan. Yuk kita bareng-bareng ya. Nah, balik kepada modal. Kita sepakat bahwa ini adalah bukan modal, tapi oke lah. Ya, oke, sekarang kita anggap ini adalah modal. Ada certain amount of money, ada sejumlah uang yang lu harus keluarkan supaya lu bisa punya mesin kesehatan, alat air yang bisa memberikan dampak sehat buat teman-teman, dan juga jalankan bisnisnya, usahanya. Betul? Ya. Dan gue pengen selalu, tadi gue baru edukasi ke orang yang pemain MLM, ya, buat mobil lah, menghemat bahan bakar dan seterusnya. Well, saya tanya, ya sekarang belum tentu dia pakai produknya juga, karena ada pemain-pemainnya yang tidak punya mesin, tidak punya motor, tidak punya mobil misalnya, terus nggak kepake, ya, dan kepakainya pun sesekali, dan bisnisnya tetap bagus. Tapi intinya banyak bisnis di luar sana, gue tidak menjelekkan bisnis di luar sana, cuma maksudnya begini, kalau lu hanya menawarkan bisnis, hanya menawarkan marketing plan, ini tidak akan long term. Lo harus punya produk yang memang menjadi backbone, itu fondasi dari bisnis yang memang bagus gitu. Dan Kangen Water produknya sebagai backbone, wow, keren banget. Setuju nggak? Setuju. Ya. Nah, sekarang lu menginvestasikan uang sebesar berapa? Katakan 48,5 juta, katakan 27 juta atau 63,9 juta, ya. Nah, kalau teman-teman 63,9 juta, 48,5 lah kita anggap yang tengah-tengahnya lah ya, karena biar ya ada orang yang beli yang atas, ada yang bawah, kita pilih yang tengah-tengah saja. Bagaimana cara balik modalnya? Ya, coba sekarang teman-teman tulis di kolom komen, menurut teman-teman bagaimana cara cepat balik modal. Ini sekarang kita bahas modalnya, ya lu udah keluar duit lah, lu udah keluar duit 48,5 juta, anggaplah itu sebagai sebuah modal, walaupun tanda kutip modal, karena ini this is not a capital, ini bukan modal. Menurut lu gimana supaya lu bisa cepat balik modal? 27 juta kan, 48,5 kan, 63,9, tulis di kolom komen. Yuk, lanjut. Partisipasi aktif supaya seru, ya. Kira-kira gimana? Lo mau jualan air, atau lo mau jualan mesin, atau lo mau jualan bibir, atau lo mau jualan beauty water, jualan strong acid, ya? Nah, kebanyakan orang mungkin akan menjawabnya jualan air, Pak, ya, karena memang itulah yang paling mudah. Sekarang ini saya pengen menyampaikan kepada teman-teman hal yang amat sangat penting sekarang, dan ini sangat saya pengen you sampaikan poin ini kepada teman-teman.
kepada teman-teman di bawah Anda, kepada tim di bawah Anda dengan bijak, ya. Yang pertama guys, yang pertama gini, dulu betul ya, sebelum semuanya ya namanya zaman-zaman awal lah ya, masih aturan rimba, masih juga aturan belum jelas karena juga Enagic belum ada di Indonesia, masih kita belinya di Hong Kong. Itu kok banyak sih dulu orang-orang awal nih ya, ada si Pak Taufik Hidayat, ada Pak Roni di sini yang beli mesin dulu pakai dolar. Mereka transfer ke gue, kalau ada duit gue balikin lagi rupiahnya, ada yang bawa kresek duit balikin, lo harus ngasih duitnya ke gue dolar gitu, 4.200 US dollar waktu itu. And then dolarnya gua transfer ke mana, Hong Kong, nunggu mesinnya 1-2 bulan, dan perjuangan itu, tantangan itu kita lakukan. Nah di fase tersebut, di awal dulu jujur kita tidak terlalu paham, tapi intinya kita jualan air. Itu dulu, sekali lagi dulu kita jualan air. Bisa balik modal nggak? Bisa ya. Bisa balik modal nggak? Bisa banget. Satu, dulu itu bisa banget karena memang pemilik mesinnya masih sedikit, jadi cepat tuh balik modalnya. Saya pribadi 3 bulan, banyak lah 3 bulan, 4 bulan itu dengan jualan akhirnya balik modal. Namun perhatikan ya, sekarang tampaknya kita tidak bisa lagi menyamakan kondisinya, karena satu, Enagic Indonesia sudah secara official ya berada di teritori Indonesia sejak tahun 2014, artinya terikat dengan berbagai macam aturan ya, terikat dengan berbagai macam aturan dari Kemendak, Kementerian Perdagangan, lalu ada APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Intinya memang Enagic itu mengharamkan ya jualan air. Sebentar ya, Enagic itu mengharamkan karena memang ini sebuah perusahaan di seluruh dunia, itu cuma di Indonesia yang jualan air, bisa bilang seperti itu ya, karena Indonesia amat sangat kreatif ya, orangnya juga kita bangsa feeling, gak enakan kalau dikasih terus di orang yang gak enak, akhirnya akhirnya mereka ngasih duit ya, kita juga orang yang gak enakan nolak, akhirnya terjadi sebuah transaksi ya. Dan memang dulu awal-awal pihak Enagic juga ya memperbolehkan tanda kutip gitu ya, karena memang kita jelaskan waktu itu ya, di Indonesia itu lo harus beli modal air gitu, beli air galon isi ulang, kurang lebih seperti itu. Nah times change, kita hidup di negara hukum, kita hidup di di negara yang ada aturan. Nah kita pengen juga Enagic tetap bertahan ya, nanti kita akan bahas bagaimana cara balikin modal kalau emang konteks modal setelah ini ya. Saya pengen bahas aturan dulu sekarang. Enagic punya aturan ya, Enagic terikat dengan berbagai macam aturan. Faktanya untuk bisa terus bertahan, untuk bisa terus bertumbuh, untuk terus bisa ada di Indonesia secara perusahaan PT Enagic Indonesia ya, ini negara hukum, negara punya aturan, so kita harus mengikuti aturan negara. Dan aturan negara menyatakan bahwa Enagic adalah perusahaan yang jualan mesin, bukan jualan air. Satu ya. Nah terus bagaimana dong sekarang? Kan sama aja kayak saya beli mesin jahit misalnya, terus gua mau bikin baju kek, gua mau bikin celana kek, mau bikin tank top, apalagi ya mau bikin whatever lah. Nah itu terserah kan, istilah kata begitu. Iya ya, cuman masalahnya ada aturan lain yang mengikat, karena gini, mungkin kalau pakai baju tidak membahayakan. Nah ya ini kan perlindungan konsumen lah, Kemenkes dan seterusnya. Sedangkan Kangen Water itu adalah produk yang dimakan, yang dikonsumsi, sehingga dikhawatirkan ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba ada orang ini itu dan seterusnya, tidak bertanggung jawab. Makanya dibuatlah aturan tidak bisa memperdagangkan air Kangen. Bisa sih, nah ini jadi yang nggak boleh dengan brand Kangen Water. Nah ini perhatikan ya, ini yang nggak boleh kalau teman-teman jual dengan nama Kangen Water, karena itu menyalahi aturan. Boleh nggak teman-teman jualan air? Boleh, teman-teman urus perizinannya. Ada tuh di Jogja Mas Ferry ya, Orikawa ya, Orikawa sebenarnya kalau dipanjang-panjangin original Kangen Water gitu kan. Nah dia urus tuh izinnya, BPOM dan seterusnya ya. Jadi kita ingin Enagic juga bertahan nih di periode kita bareng-bareng kan, kita makan dari Enagic sekarang ya. Kita harus pertahankan bersama, kita harus jaga bersama, jangan sampai gara-gara ada oknum-oknum yang jualan air, walaupun sebenarnya satu gini,
NAJ tidak akan kena sebenarnya. Yang akan kena lu, yang akan kena kita. Sejak tahun 2017 ada kasus sampai sekarang gitu, ada kasus 1-2 di beberapa daerah yang ya mohon maaf bahasanya diisengin lah gitu ya sama pihak-pihak terkait, institusi terkait ya untuk dikerjain seperti itu yang ujung-ujungnya UUD. Well, ya that's the fact. Kalau kita mau aman, ya terus mau aman gimana? Ya nggak boleh adalah AMDK, air mineral dan kemasan, bikin botolan, ya gelas itu nggak boleh. Kalau galonan boleh nggak? Nah, teman-teman yang paling gampang adalah urus perizinan DAMIU, depot air minum isi ulang. Ya, DAMIU depot air minum isi ulang itu galonan boleh. Jadi pahami ya. Ya walaupun kemarin juga saya sempat ada tim saya ngobrol sama orang BPOM gitu ya, BPOM daerah sih. Sebenarnya gimana sih ya? Sebenarnya memang tapi bukan jadi prioritas mereka sebenarnya. Masih banyak kasus-kasus lain untuk ngurus, untuk yang ditindak gitu loh. Karena kan sebenarnya kalaupun Anda jualan air nih katakan gitu kan jualannya bukan jualan bebas kan ke teman-teman yang ya lu habis edukasi gitu. Ya hati-hati sekarang kalau ada orang beli air yang istilah kata mencoba menjebak Anda. Nah ini hati-hati menurut saya. Anda sudah kenal, Anda edukasi, Anda bagi airnya ya. Kasih galonan yang paling aman. Ya kalaupun Anda terpaksa ngasih botol nggak ada galonan, jangan pakai stiker, itu yang paling aman. Ya, seperti itu bisa dipahami ya. Itu paling aman tanpa merek Kangen Water, tanpa stiker Enagic. Ya, walaupun sebenarnya ya tadi di lapangan ini saya bicara dalam konteks saya sebagai pemimpin, saya sebagai presiden KAT, gini loh Enagic, gini loh aturan mainnya. Ya. Well, this is the rules, this is the fact. Saya bilang ya, it's not easy. Memang tidak ada yang easy di dunia ini, tidak ada yang instan. Semua butuh perjuangan, semua ada tantangannya, gitu lah. Semua tantangan, dan salah satu tantangan kita sekarang di fase ini yang hadapi adalah tidak sebebas dulu kita jualan air, guys. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau aman, yang pertama ya pastikan teman-teman ajarkan ke timnya untuk tidak jualan air dengan tulisan Kangen Water, dengan brand Kangen Water. Kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau jualan, pastikan teman-teman urus brandnya, ya. Pastikan terus urus perizinannya, ya. Contohnya adalah Orikawa gitu di Jogja. Nah, Anda juga bisa belajar ke Mas Ferry di Jogja sana, ya. Nah, itu yang paling aman sebenarnya. Ya, sisanya kita fokus ke jualan mesin seperti itu. Paham ya? Karena saya lihat begini, faktanya, saya bicara fakta lah sekarang. Kan kalau Anda buka bukan depot lah, Anda buka toko, buka depot terus Anda jualan botolan, kan sebenarnya orang juga tidak akan beli. Zaman dulu sampai sekarang juga sama lah. Anda mengharapkan, dulu tahun 2013 saya gabung misalnya, terus ya gue sih nggak pernah buka depot ya. Ada lah yang buka depot di pinggir jalan, terus Anda mengharapkan orang datang beli gitu, kalaupun ada kecil lah. Karena saya dulu ya, zaman dulu nih kan, zaman jahiliyah dulu belum ada aturan main dan seterusnya, memang sehari bisa 1 juta omsetnya, sebulan bisa 30 juta, bahkan bisa ada yang lebih. Itu karena saya edukasi gitu loh. Saya edukasi, tawaran jadi reseller, sekali beli orang 500.000 rupiah, sehari closing 2 reseller 1 juta omsetnya gitu. Makanya bisa besar. Intinya orang beli air karena kita edukasi, makanya cepat balik modal, paham? Tapi itu dulu. Nah sekarang kalau orang pun masih ada orang yang beli air, yang which is itu kalau Anda masih menggunakan stiker dan seterusnya, itu adalah illegal. Saya bahasa tegas saja, memang aturan dari Enagic itu adalah illegal. Tetap harus diedukasi. Terus ketika Anda edukasi, karena sekarang sekarang kan sudah mulai banyak relatif, walaupun di Indonesia baru 60.000, satu Indonesia baru 60.000 unit mesin, satu dunia baru 1,3 juta. Jadi 60.000 ketimbang 250 juta, atau ada 660 juta rumah tangga di Indonesia. 60 juta rumah tangga, baru 60.000 mesin, ini sangat jauh gapnya. Ya, bahkan ini rumah tangga kan makin banyak ya, pertumbuhannya lebih cepat. Tapi pertumbuhan mesin Kangen Water, intinya gini, saya ketemu ada tim saya yang dia sehari 3 kali edukasi. Ya, sebulan ini dia jalan, 2 bulan ini, sebulanan ini dia jalan, 1,5 bulan ini 3 kali edukasi.
ya ada omset air tapi nggak besar gitu. Kenapa? Karena apa ya, istilahnya jual jerigenan, galonan gitu. Karena apa? Karena istilah kata gini, besok saya tadi lagi buat janji prospek di Tangerang. Ya daripada gua dulu kan, kalau gua nganterin ke Tangerang ya, gua punya kurir yang nganterin airnya ke Tangerang sampai sebegitunya, ke Karawaci. Nah sekarang mending kita arahkan mereka beli airnya gitu kan, dapetin airnya gitu ke orang yang deket sana gitu kan, istilah kata ya. Nah akhirnya kita nggak dapet omsetnya, paham maksud saya ya. Kita hanya mengharapkan dia beli mesinnya, kita follow, lu beli mesinnya ke gue ya. Intinya jatuhnya nggak worth it, tanda kutip nggak worth it, tanda kutip, ketimbang dengan resikonya lu jualan air. Nah ini teman-teman harus pertimbangkan risk manajemennya. Jadi kita kan juga pengen bisnis itu aman, kita juga pengen bisnis itu tenang, kita pengen bisnis itu nyaman, betul nggak? Kalau teman-teman apa ya, istilah kata berbisnis, berusaha tapi terus deg-degan, takut digerebek lah, ini itu dan seterusnya, itu jadi nggak nyaman, ngapain, nggak bahagia gitu. Jadi mending ya kita bagi aja, mudah-mudahan atau pakai canceling sedekah gitu ya. Intinya kalau lo mau jualan, sekali lagi secara tegas, lo harus perizinan ya. Barulah kita, kalau lo udah punya apa namanya, punya branding, jual institusi, galonan, botolan, wow ya, itu akan amat sangat luar biasa gitu secara bisnis retail airnya ya. Tapi ingat, lo kalau teman-teman sudah paham bisnis 8 point system, duitnya di 8 point system cuy, wow ya. Masalahnya kebanyakan dari kita hanya pengen duit instan cepet, padahal bisnis tidak bisa dengan instan lo bangun. Sekali lagi, bisnis tidak ada yang bisa dibangun dalam satu malam. Jualan air itu bisa dapat dalam satu malam, tapi bisnis bangun aset tidak dalam satu malam. Nah banyak orang yang nggak sabar, dan gue pengen teman-teman yang nonton video ini bisa sabar ya. Dan ketika teman-teman sudah sabar membuahkan hasil, ada orang yang beli mesin kayak di sini ya, tadi saya lihat ada Budi Elsa gitu, kayaknya closing mulu gitu. Kok udah dapat momentumnya, sudah dapat celahnya. Kemarin saya bahas lagi tentang detail celahnya, teknis jualan seperti apa. Itu akan closing bergulir, udah dapat apa namanya ya, udah dapat polanya begitu. Dan itulah duitnya di 8 point system. Kalau lu mau cepat balik modal, bicara di 8 point system. Karena sekarang kalau kita bicara jualan air, satu sudah ilegal, nggak boleh. Yang kedua, frankly speaking, nggak banyak lo dapetnya gitu ya. Bisa sih, tapi lu bener-bener emang harus edukasinya gila-gilaan gitu ya. Itu pun lu pakai urus izin Damio. Sekali lagi, lu pakai urus izin Damio, ada depot air minum isi ulang gitu, Damio gitu ya. Itu boleh lu pakai galonan, bukan AMDK ya, imbalan kemasan. Jadi kalau mau AMDK, sekali lagi lu urus perizinan ya. Jadi gue pengen sampaikan bahwa dulu memang cara cepat balik modalnya adalah jualan air. Tapi sekarang kita kan apa ya, istilah kata ya, dulu gue nggak pakai Facebook bangunnya gitu kan, cuma pakai BlackBerry Messenger, edukasi dan seterusnya, teleponan. Sekarang kalau gue nggak pakai live Facebook, gue nggak pengen menggunakan Facebook Group, ketinggalan. Gue harus merubah, times change gitu. Nah sama, sekarang fasenya sudah bukan fase jualan air. Kenapa? Resikonya besar, bisa paham ya. So teman-teman harus bisa ambil tanggung jawab, ambil responsibility. Kalau Anda mau jualan air, urus izinnya ya, paham ya. Dan tips dari saya, kalau emang teman-teman ingin berbagi air ya, pastikan teman-teman kenal, pastikan teman-teman sudah mengedukasinya terlebih dahulu. Itu jauh lebih aman sebenarnya, karena fokus kita adalah jualan mesin, paham ya. Nah jadi tapi teman-teman harus tetap fleksibel lah, dalam arti ketika teman-teman menjelaskan ya kepada prospek, ketika edukasi slide tulis ya, pastikan kalau teman-teman ada slide retail air menurut sekarang, kalau itu kan mungkin teman-teman mengembangkan slide-nya menjadi ada slide retail air kan. Kalau slide dari saya kan nggak ada, pastikan tulis Anda bisa jualan air ketika Anda mengurus perizinannya. Itu jauh lebih aman buat Anda. Saya pahami?
Saya pahami? Ya. Ya, kalau Anda beli kompor terus Anda bikin bikin bakwan gitu kan, masak bala-bala, terus tetangga ada yang beli 1-2, ya itu nggak akan kedeteksi kalau kayak begitu konteksnya. Ngerti ya maksud gue ya? Lo cuma ke lingkup kecil. Begitu Anda sudah mulai, ini kan yang jadi masalah, ada oknum-oknum, ya maaf saya bahasakan oknum, ya memang dia membroadcast, dia bikin iklan, dia di Facebook, ya mau air beli ke sini bla 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 bla, itu yang terekspos, ya memang dia jualan, pasang spanduk, bikin air kayak akhirnya di depotnya botol-botolan jadi kayak AMD kan, itu yang problem ya. Karena kan sebenarnya ketika Anda tadi berbagi bala-bala gitu analoginya, orang beli bala-bala kan nggak yang heboh, nggak kelihatan ya, cuman paling kalangan tertentu, bahasanya kan begitu, dan dulu juga kan begitu. Tapi ingat, sekarang dan dulu udah konteksnya berbeda. Jadi saya di sini ingin menyampaikan bahwa strict, bahwa Enagic melarang, mengharamkan jualan air, itu dikembalikan kepada istilah ketika ada sesuatu, yaitu tanggung jawab kita, tanggung jawab Anda. Makanya Anda harus mengedukasi tim Anda untuk melakukan hal yang benar. Setuju ya? Kita bangun ekosistem dengan lebih baik lagi. Sip ya. Nanti di live berikutnya kita akan bahas isu apa sih yang harus kita bangun, ini lebih panjang lagi ya. Nah, kayaknya di live Facebook berikutnya, isu apa yang kita bangun supaya momentumnya ini Anda jualannya bisa lebih cepat. Nah, sekarang hal yang kedua, kalau tadi jualan air, which is sekarang sudah tidak begitu relevan. Ya, sekali lagi sudah tidak begitu relevan karena zaman sudah berubah. Yang kedua, tentunya untuk supaya cepat teman-teman balik modal adalah rajin edukasi untuk apa? Jualan mesin. Ya, jual mesin. Tapi dok, susah. Nah, perhatikan. Yang saya lihat sekarang, saya di grup 6A gitu ya. Kayaknya ya ada orang-orang yang kayaknya kok gampang closing gitu ya. Ada sisi-sisi yang sudah edukasi tapi nggak closing. Kalau menurut saya selain bicara teknik, tapi biasanya masalah ada di sini nih. Ya, gue ngomong buat diri gue sendiri lah. Karena kita masih menganggap bahwa istilah kata badai waktu itu, kalau saya maaf pakai istilah badai, ada badai hoax lah, ini itu dan seterusnya, which is sebenarnya kan bisa terbantahkan, kata penelitian tentang hanging water dan seterusnya itu kan sudah banyak sekali, bukan hanging water, electrolyzed reduced water, alkaline ionized water, itu kan banyak banget, jadi terbantahkan sebenarnya. Nah cuman kan ya luka 2017 waktu itu Kemenkes ngangkat isu dan seterusnya, karena ada persaingan bisnis sebenarnya dihembuskan dari kompetitor kita, ini jadi mental block di kepala kita gitu. Karena faktanya orang masih closing aja kok ya, dan monitor dari teman-teman terutama di daerah-daerah itu tingkat closingnya lebih tinggi ketimbang Jabodetabek gitu. Jabodetabek itu ya lebih gadget, lebih Bandung, ini hoax, masih ada jejak sejarah, kita harus ada effort, usaha untuk menjelaskan lagi, enggak itu tuh begini, jadi agak lebih panjang prosesnya. Tapi di daerah-daerah itu tingkat closingnya jauh lebih tinggi gitu loh, karena mereka lebih imun terhadap berita-berita yang seperti itu saat itu gitu. So ini juga salah satu tips and tricks teman-teman yang buat di daerah harus lebih semangat gitu ya. Dan yang di kota jangan takut untuk menyerbu sih ya, ekspansi penetrasi ke daerah-daerah sekitar. Misalnya di Bandung yang mainnya ke Kabupaten Bandung, di Bogor Kabupaten Bogor, Jakarta yang main di Depok dan sekitarnya, mulai hal yang ke dalam gitu itu justru malah gencar closingannya seperti itu ya. Nah jadi yang saya lihat ada kok orang yang gampang closing, ada yang kok kayaknya nggak closing. Menurut saya ini masalahnya di sini. Menurut saya, karena kalau mesin hanging water gitu-gitu aja. Ya memang sih ada faktor ekonomi, ekonomi global, resesi lah, apapun itulah katakan ya. Dan sebenarnya tahun 2014 itu terjadi sebuah resesi global, ekonomi itu lagi drop.
Tapi orang-orang yang jalan Kangen Water di tahun 2013, 2014, 2015 itu nggak sadar loh. Itu nggak sadar bahwa dunia sedang mengalami resesi. Kebayang? Artinya sebenarnya bisnis kita itu recession proof, recession resistant sebenarnya. Dan memang karakter MLM seperti itu. Ya, karakter direct selling, karakter bisnis jaringan seperti itu. Jadi ketika orang lagi nggak punya kerjaan, mereka butuh solusi, betul nggak? Ya, bisnis yang modalnya kecil dan mentor dan komunitasnya, salah satunya adalah Kangen Water, ya. Atau ekonomi lagi meningkat, orang punya duit, ya investasi juga di bisnis. Salah satu bisnis kesehatan yang paling bagus, ya Kangen Water. Sehingga kita harusnya recession resist gitu. Nah, cuman ya kalau apa ya bisa dipahami gitu kan, 2017 resesi juga, 2017 2018 kan tuh resesi global juga terjadi lagi, 2019 terus pemilu dan seterusnya. Nah ini pilpres kemarin heboh dan seterusnya. Nah ini semua terjadi bersamaan gitu loh, sehingga ya sekarang bisnis properti semua ini lagi down gitu. Nah bisnis umroh ini lagi down. Nah justru ini kesempatan guys. Yes, ini kesempatan buat teman-teman menawarkan Kangen Water untuk mereka sehat, tetap fit, dan juga ada bisnisnya. Ini kesempatan. Jadi kalau saya ditanya sekarang cara cepat balik modal gimana? Edukasi, that's it. Ya, lu jual mesin. Sekarang kan nih perhatikan, teman-teman harus paham. Kalau MLM di luar sana, kalau lu join ini misalnya silver membership, lu dapat privilege, dapat komisinya ya silver doang gitu. Kebayang nggak? Kalau lo bisa upgrade ke gold atau ke platinum, katakan ini hanya analogi istilah saja, lo baru bisa dapat platinum bonuses gitu. Tapi kalau di sini perhatikan, lo beli mesinnya 27 juta junior, ya, lo punya mesin 27 juta junior, terus lo bisa jualan mesin yang 63,9 juta K8, kan lo dapat komisinya nggak 1,6 juta poinnya si junior kan, lo dapatnya yang 3955 4 juta lah, anggap dari mesin K8. Jadi lo joinnya yang paling murah, tapi kalau lo closingnya K8 lo dapatnya 4 juta, ya kurang lebih lah ya seperti itu. Nah itu luar biasa gitu lah, ngerti gak maksud gue? Sehingga you bisa hitung kalau lo junior, terus lo junior mau berapa mesin supaya lo balik modal. Kalau lo jualnya junior lagi, ya tergantung sih lu di jalur mana jualannya, 1A, 2A, tapi rata-rata mungkin 12 unit sampai 15 unit lah. Ya tergantung penjualan unit tersebut di 1A, 2A itu akan ngaruh. Tapi kalau lu jualnya junior ke junior lagi itu 12-15 unit mesin. Kalau lu joinnya junior, lu jualnya ke SD51 atau K8 gitu. Nah, itu bisa lebih reduce lagi. Mungkin cuma 7, lu cuma jual 7 unit SD51 sampai 10 unit SD51 atau K8 ya, lagi-lagi tergantung jalurnya ya. Lu udah bisa balik modal. Oke, anggaplah rata-rata 10 deh supaya anggaplah katakan 10 unit ya. Dari mesinnya gitu. Ya, memang di jalur 2A banyaknya gitu. Nah, lu harus berpikir bagaimana caranya segera balik modal dengan edukasi. Nah, ini catat. Kalau saya lihatnya, ini saya evaluasi pengalaman experience saya 7 tahun di bisnis Kangen Water. Ini ada sebuah siklus. Ada sebuah siklus dengan demografi Indonesia. Ya, dengan demografi Indonesia, dengan antropologi, gue ngomong apa sih? Ya, pokoknya ini dengan karakter bangsa Indonesia yang gak enakan, dia mau pinjam uang gak enakan, terus akhirnya butuh waktu dulu, atau dia mau izin sama suami gak enakan, izin sama istri gak enakan, banyak gak enakan. Terus dengan pendapatan per kapita orang Indonesia segitu. Intinya dengan experience gue sedikit menyimpulkan kurang lebihnya. Dari satu orang diedukasi itu butuh 2-3 bulan untuk orang akhirnya beli mesin. Ada nggak yang minggu depannya beli mesin? Ada. Yang besok beli mesin atau langsung beli mesin? Ada. Tapi ini kita bicara, atau yang 6 bulan baru beli mesin, setahun beli mesin ada juga. Tapi kita bicara incubation periodnya, golden periodnya adalah 2-3 bulan. Paham ya? 2-3 bulan. Kenapa? Jadi 2-3 bulan itu adalah saat dimana satu, kita memfollow up orang-orang tersebut.
Ya, di dunia sales, lo mau jualan iPhone kek, lo mau jualan apapun itu harus 5 sampai 12 kali lo follow up. Ya, ada materinya dari Dr. Angga pernah bikin tulisan di grup ini, di notes, coba lihat. Itu harus 5 sampai 12 kali lo mau follow up orang untuk beli MacBook, beli iPhone, beli lampu, beli jam, kurang lebih seperti itu. Lo harus dapat iklan berkali-kali dari Bukalapak untuk akhirnya lo klik dan lo beli. Sama apalagi mesin kaki motor. Nah, 2-3 bulan ini adalah waktu untuk kita follow up sebenarnya. Ya. Nah, masalahnya begini. Banyak orang yang nggak tahan untuk memfollow up 2-3 bulan. Udahlah, dia sudah hilang, dia sudah sudah tidak mau di bisnis ini. Contoh pengalaman gue pribadi, gue main ke India. Gue punya beberapa kaki di sana. Ada salah satu direct gue di India, di kota di New Delhi gitu. Pendek cerita, gue menyimpulkan dia sudah tidak mau aktif di bisnis Kangen Water, padahal sudah jual 12-13 unit di sana. Kenapa gue baru ngeh? Ternyata karena dia keluar dari grup yang gue bikin, grup KT India, yang grup dia yang under dia doang gitu. Tapi bapaknya masih di situ, kakaknya sama adiknya masih di situ. Dan gue menyimpulkan, oke, orang ini nggak mau aktif karena dia yang direct gue langsung kan gitu. Ya ternyata kemarin gue ke India lagi, terus bodohnya gue nggak kontak dia karena gue sudah punya persepsi sendiri. Dan pasti sana gue kontak di hari terakhir untuk sempat ketemuan, dan tahu nggak responnya apa? Gue masih pengen banget men, cuma gue lagi sibuk nih, gue lagi diverted into my another business. Dia punya restoran Arabian kebab di sana, which is dia Hindu di sana gitu ya. Terus ya ada bisnis keluarga lah, sehingga dia lagi belum bisa fokus di Kangen Water. Gue pengen, kok lu nggak ngajak gue kan ngomong depan 2.000 orang di Enagic India, memotivasi mereka bla bla bla. Gue pengen banget datang, bego banget gue gitu, karena gue punya persepsi ini orang nggak mau aktif lagi, nggak gue follow up lagi, padahal dia masih mau. Gue aja masih mengalami itu gitu, apalagi lu. Nah, fase 2-3 bulan ini adalah fase cepat balik modalnya. Maksudnya gimana? Gini, orang yang mau balik modal, dia sedikit edukasi di fase 2-3 bulan pertama ini. Ya, atau sekarang kita anggap semua pertama deh, kita bangun momentum baru lagi ya. Gue sekarang edukasi lagi 2-3 bulan. Nah, ketika 2-3 bulan speednya lambat di sini ya, 2-3 bulan, sebulan cuma edukasi ke 10 orang. Itu terlalu sedikit sebenarnya. Kalau lo sebulan cuma 10 orang, lo pengen bangun momentum. Ya, hello, lo pengen 1 juta sebulan, tapi lo mau kerja santai. Come on man. Lo sekarang kerja di luaran sana 30 tahun jadi PNS misalnya, mohon maaf, atau lo kerja bisnis di luaran sana pengen 1 juta sebulan gak gampang. It takes years, 10 tahun, 20 tahun, dan belum tentu gitu loh. Ya di sini kalau lo serius 3 tahun, 5 tahun gitu, ya 1 juta sebulan sangat mungkin. Yang pengen 1 juta sebulan katakan saya. Jempolnya, love-nya tolong dikasih 1 juta sebulan. Amin. Katakan amin. Semua saya sumpahin, saya doain minimal 1 juta sebulan. Amin. Ya Rabbal alamin. 1 juta sebulan bukan penghasilannya, sedekahnya, Masya Allah. Artinya penghasilan 300 juta sebulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Allah Maha Besar, Maha Kaya. Nah, jadi 2-3 bulan ini kalau lambat momentumnya, akhirnya kepikiran kita adalah nggak ada orang yang mau join di Kangen Water. Sudahlah Anda follow up-nya jarang, terus Anda orangnya sedikit. Nah, yang ada edukasi. Nah, sekarang perhatikan 2-3 bulan fasenya. Apa yang saya lakukan dulu di fase awal di Kangen Water saya di bisnis ini? Yang saya lakukan, saya edukasi sebanyak-banyaknya. Ulangi, catat di kolom komen. Saya edukasi sebanyak-banyaknya. Makanya saya sehari 3 kali, 4 kali ya zaman itu. Kalau sekarang saya nggak bisa 3 kali, 4 kali karena ya banyakkan coachingnya jadi dibanding edukasinya. Yang saya ketemu orang, bangun hubungan lagi ke tim, ya gitulah. Bedanya di situ, bukan edukasi. Saya bangun tim lah, menjadi ya gamenya kan beda ya. Di awal kita edukasi. Nah, 3 kali, 4 kali, terus nah kan orang yang saya edukasi pertama kali ini kan akan mengalami fase 2-3 bulan. Saya kasih follow up apakah online offline saya follow up. Nah, saya menambah terus jumlahnya, sehingga ketika Anda sudah melewati fase 2-3 bulan pertama ini dan Anda setiap hari edukasi, harusnya di fase 3 bulan kedua ini ya, ini sudah mulai panen nih yang di sininya
Yang 2-3 bulan pertama, ngerti ya? Yang di fase pertama dia akan panen di fase kedua. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu di fase pertamanya karena ingin dapat hasilnya instan, nggak langsung dapat, nggak pada closing. Anda nggak bertahan ke fase kedua. Padahal kalau 2-3 bulan ini Anda benar-benar jalanin kerjanya, edukasinya, follow up-nya, benar-benar cara edukasi yang benar, mengundang orangnya, Anda gunakan online, offline, dan seterusnya. Di fase kedua ini akan murudul gitu. Ini akan closing closing berjamaah gitu loh, akan panen gitu, panen raya. Nah, di sini banyak orang di fase kedua sibuk ngurusin closingan, lupa edukasi. Ini juga jadi problem, sehingga di fase ketiganya nggak ada closingan lagi. Ngerti maksud gue? Itulah yang terjadi kenapa akhirnya semangat Anda up and down. Karena Anda nggak paham ada fase 2-3 bulan ini. Di sini, kalaupun Anda semangat di sini kenceng, fase keduanya Anda sibuk closing, lupa untuk edukasi. Di fase ketiga bingung, kenapa? Nggak ada lagi yang closing. Paham maksud saya ya? Nah, sehingga apa? Kita bicara 3 bulan. 3 bulan, fase pertama 3 bulan, fase kedua 3 bulan, fase ketiga 3 bulan. So, 3 fase, dan kalau bisa 4 fase, artinya setahun pertama Anda jangan kendorin gas Anda. Anda jangan injek rem Anda kalau pengen cepat balik modal. Dan kita kan pengennya bukan cuma balik modal, setuju nggak? Saya pengen Anda balik modal dan membantu tim Anda balik modal. Dan ketika tim Anda balik modal, Anda udah bukan balik modal lagi kan? Anda sudah berlipat-lipat gitu modalnya, Anda sudah berlipat-lipat dapatnya. Nah, momentumnya harus dibangun minimal setahun. Itu dengan kerja keras, nggak bisa cuma 10 orang Anda edukasi sebulan, nggak bisa. Ya, 3 bulan fase pertama Anda mainkan fase kedua, panennya. Di fase kedua Anda banyakin edukasi supaya fase ketiga itu masih ada yang edukasi. Nah, di fase ketiga ini Anda akan merasakan balik modal. Paham? Nah, ketika teman-teman balik modal, teman-teman akan semakin yakin, iya ternyata bisa ya gue balik modal, iya ternyata gue bisa banyak closing mesin, belief-nya meningkat. Dan ketika belief lo meningkat, yakin lo meningkat, feeling lo tuh merasa oke, gue bisa. Your mind, your thought, your feeling, your belief itu selaras. Ini action itu will become more massive, gitu. Semakin jos dan dos stop markotop news takson takut masuk sip markosip lagi. Dan ketika action makin banyak lagi dan keyakinan yang mantap tadi, ngomongnya mantap, resultnya akan makin bagus lagi. Udah momentumnya makin menggulung lagi, paham? Kenapa? Ya tadi di fase keempatnya lu udah, ini kan lu di fase ketiga tadi lu yakin lu mulai balik modal, fase keempat kan lu masih fase ketiga masih berpikir jangan-jangan gua masih cuman beruntung nih, katakan begitu. Oke deh, coba lagi, lo gas lagi, fase keempat, ternyata bener, momentum masih jalan. Udah, fase berikutnya, lepas landas. Kebanyakan dari kita, ibarat kata naik pesawat terbang, ya gas, injek rem, gas, injek rem, gas, injek rem. Kira-kira akan terbang? Enggak. Kalau pesawat lo mau terbang, bisnis mau terbang, lo harus tancap gas terus. Dan tancap gas terus tersebut dengan aturan main yang ada. Kalau lo aturan main yang nggak ada, lo melanggar aturan tadi, lo kayak saya bahas di sesi pertama, melakukan illegal things, ya, and then pesawat lo tidak akan terbang mulus gitu. Paham ya? Nah, jadi cara cepat balik modal bagaimana? Edukasi yang banyak. Edukasi itu poin. Dan gue pengen teman-teman paham ada fase pertama 3 bulan, fase kedua 3 bulan, fase ketiga 3 bulan, fase keempat 3 bulan. Ya nanti di live berikutnya mungkin gue akan bahas lebih detail apa aja yang harus dilakukan di fase pertama, apa aja di fase kedua, apa aja di fase 3, apa aja di fase keempat, sehingga lu kebayang 3 bulan, setahun minimal, ya setahun minimal lu bisa lepas landas. Itu berani kok, ya gue kalau kayak istilah kata ya ke direct baru gue gitu, oke, gue bisa bantu lo 1 juta sebulan, terms and condition apply, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau lakukan ini, lo akan dapat 1 juta sebulan, garansi gue bilang. Ya, lo lakukan edukasi, bla bla bla, pokoknya ada syarat dan ketentuannya. Kalau lo dalam setahun gak dapat 100 juta, gue yang kasih 100 juta. Bisa kok begitu. Kenapa? Ya karena gue yakin asal dijalanin ya, cuma terus diam dan mengharapkan 100 juta, ya hello, nggak
bisa. Ya, itu kalau dia apa ya, kita tabung aja duitnya. Kalau dia bisa setahun 6A gitu kan, dia jalur 1A kita 90 juta. Kalau itu K8 semua, ST51 lah katakan, gue tengah-tengah jadi K8 junior, ST51, lo 290 juta, lo siapin 100 jutanya buat dia, kasarnya kan begitu gitu. Ya, terms and condition applied gitu ya. Nah jadi kalau lo bisa melakukan ini, bertahan di fase 4/3, fase quarterly gitu ya, fase 3 bulanan, ada 3 bulan, momentum lo akan lepas landas. Makanya banyak orang di 3 bulan pertama nggak jalan nih, oke, nggak ada yang closing, lo melemah di sini. Ada closing lo semangat lagi, melemah lagi dan seterusnya. Akhirnya ya momentum lo nggak jalan-jalan. Sudah jam 10 guys, sudah 1 jam. Kebaik ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini saya coba menyimpulkan, saya rasa tidak perlu tanya jawab ya, karena sudah paham lah poin-poinnya. Saya coba simpulkan. Yang pertama adalah yaudah, kita harus menjalankan usaha ini, karena usaha ini jauh lebih gampang dibanding usaha-usaha di luar sana. Setuju? Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah you have to finish what you have started gitu. Lo harus menyelesaikan apa yang sudah lo mulai. Ayo kita bareng-bareng selesaikan ya, selesaikan minimal itu garis finishnya. Kenapa sih set to 3? Ya lo sudah bergaji bulanan, gampangnya begitu. Jadi kalau lo set to 3, jangan berpikir untuk berhenti terlebih dahulu. Sip, mantap. Ya, dan itu kan platform KAT kan, platform ASIS 4A, 6A2, 6A3. Yang ketiga, poin yang amat sangat penting, yuk tolong jaga bersama. Kita bicara ini sebagai ekosistem, kita bicara sebagai komunitas, ada sebuah lingkungan, environment, ekosistem energik secara keseluruhan harus kita jaga ya. Yaitu apa? Dari jualan air yang ilegal. Apa itu? Adalah mereka-mereka yang tidak ngurus air, tidak ngurus perizinannya. Karena kalau memang aturan sebenarnya harus ngurus perizinan. Kalau energik hanya ngurus jualan mesin, tidak jualan air. Ya, coba walaupun ini dipahami, ditonton lagi tadi, di rewind lagi, dimaknai secara tepat gitu. Yang wow, udah nggak bisa jualan air lagi, udah nggak seru nih bisa nge-water. Kalau lu punya pikiran begitu, hello, come on. Di Amerika, di India, di mana tuh kayak jualan air gitu, dan bisnis mesinnya meroket. Dan ini kan bicara mindset. Kita nggak bisa jualan air kalau kita nggak bisa jualan mesin kalau kita nggak jualan air. Ini sebuah belief yang menurut gue sudah harus kita kikis dari sekarang. Yuk kikis dari sekarang. Dan sejak awal motor, gue sudah bilang kepada beberapa leader gue bilang gini, akan hadir suatu masa di mana udah nggak ada yang jualan air lagi. Akhirnya fokus jualan mesin, apapun momentumnya. Mungkin 2017 kemarin dan sekarang juga 2020 makin kita rapikan lagi, akhirnya kita fokus ke jualan mesin. Ya logikanya kan sebenarnya kalau makin banyak orang yang punya mesin kan memang ya jual air juga jadi nggak seru gitu kan. Tapi akhirnya berbaginya yang kencang, ya keberkahannya yang berlimpah. The more you give, the more you will take. Semakin Anda memberi, semakin Anda akan mendapatkan. Nah, soalnya lo yakin nggak kalau lo memberi lo akan mendapatkan closingan? Nah, ini bicara belief lagi. Kalau lo nggak belief ya sudah. Ya, mindset and belief itu adalah akar, core of the core, inti dari segala inti. Ya, action itu nomor berikutnya. Sip? Ya, bukan apa nih action penting juga, penting gitu. Cuman ya kalau lu nggak yakin nggak bisa. Yang ketiga, keempat, cara cepat balik modal adalah banyakin edukasi. Ya, banyakin edukasi, banyakin closing. Kalau lo closing yang mesin tipe sama itu sekitar 10-15 unit. Kalau tipe yang di atas lo itu bisa 7-10 unit. Tergantung ya jalur-jalur dan seterusnya, sistem poin yang nggak perlu gue bahas di sini. Ya, poin penting sebenarnya yang coba lo riset lah. Coba deh, setahun ke depan kita berjuang. Minimal setahun ke depan nih. Fase 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Lo gaspol semua di sini. Ya. Masalahnya kita nggak berani memutuskan untuk gaspol, guys.
Ya, gaspol untuk edukasi, follow up, edukasi, follow up, edukasi, follow up. Berat nggak? Berat. Capek nggak? Capek. Saya juga semalam baru pulang jam 1:30 malam gitu. Pagi saya udah harus lari pagi lagi menunjukkan bahwa ya ini saya lagi membangun budaya KAT sport lagi gitu. Ya, ngantuk sekarang, ngantuk nggak? Ngantuk gitu. Ya nggak gampang memang. Karena saya bilang ada kabar buruk, ya. Tapi ya enjoy sih kalau buat saya gitu. Cuma kabar baiknya adalah if you compare, kalau dibandingkan dengan bis di luar sana, this is the easiest. Ini harusnya setuju. So, lo harus sukses guys di bisnis ini. Ayo, kita saling mendoakan, kita saling bantu. Kalau lo nggak sukses di bisnis yang mudah ini, di luar sana it's gonna be more tough, akan lebih menantang, akan lebih berat, akan lebih difficult. Karena lo dengan lo sukses di sini, minimal lo menguasai satu bidang, yaitu dunia salesmanship. Dan untuk sukses di luar sana, lo harus ngerti itu. Salah satu poin dari sekian banyak poin yang harus lo pahami. Sip, thank you brother and sister, kawan-kawan semua, teman-teman semua yang ada di bisnis ini, yang ada di Facebook group ini, maksud saya yang nonton live Facebook ini, semoga bermanfaat. Ya, thank you banget. Ada Musnan Terhayati, Coach Daud tahu aja jadi kesini, maaf ya Coach. Bismillah pasana. Ayo. Saya benar mendoakan teman-teman, mendoakan kalian untuk sukses kok. Ya, bukan soal duit lagi, karena saya nggak tahu Mbak Musnan Terhayati posisinya di mana, saya dapat poin apa enggak. Udah bukan bicara poin, karena mungkin sudah nggak dapat poin lagi gitu. Ya, kalau saya udah 6-3 buff, gamenya sudah game dari omset di berbagai negara, ceritanya begitu. Cuma saya berpikir, saya melihat bagaimana banyak orang yang sudah berubah kehidupannya karena mereka serius di bisnis kangkeng motor. Dan ini bukan hanya di Indonesia guys, gue ke India gitu, orang yang leukemia, kering, psoriasis seluruh tubuh, udah, and then gue punya fotonya, nanti gue share lah ya di Facebook group. Itu sekarang jadi distributor, kenapa sembuh, jadi gemuk dan seterusnya. Jadi it works all over the world. Berubah kehidupan, dan bagi gue adalah ketika gue melihat lu bisa berubah kehidupan secara sehat, secara finansial, secara spiritual, secara relationship, secara keluargaan, itu akan gue sangat fulfill ketika gue bisa lihat itu. Ya, ketika lo punya banyak duit, gue tau lo orang baik, karena orang baik harus punya banyak duit, karena duit harus dipegang oleh orang baik. Karena ketika lo jadi orang yang baik, duitnya akan jadi baik. Kalau jahat, duitnya akan jadi jahat. Dan gue percaya Komunitas Amazing True Health, siapa yang nonton video malam hari ini adalah orang-orang baik. Thank you. Untuk di Demak ya dokter, ya saya tanggal berapa ya, 28-29 Maret ini saya Demak. Ya lihat postingan juga ada di grup sini. Ya, kami teman-teman di Papua, yuk jalan ketemu di kota apa kabupaten sih, kabupaten ya, kabupaten terbanyak kedapan, mantap ya. Jadi kenapa namanya Demak ya, ke Demak, itu K8 makanan ya, jadi K8 jadi makanan sehari-hari orang Demak. Asik, bisa aja dok ya, itu keahlian saya bikin singkatan. Okay, thank you guys, thanks coach, love you too, gede Muspawan Matur Suksme ya, thank you very much atas kehadirannya, share ilmunya, share informasinya, share link dari video ini ya ke teman-teman, supaya teman-teman bisa pada nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube saya. Jadi saya punya YouTube baru, Amazing Life Project ya, karena YouTube saya disuspend, kayaknya banyak disuspend saya. Ini Facebook saya juga nggak bisa live karena disuspend sama Facebooknya. Ya begitulah ya, padahal saya tidak terlalu politis juga sebenarnya orangnya. Well, okay. Thank you. Follow juga Instagram saya ya, dan saya akan banyak juga bikin kayak ini, saya rekam ke audio, jadi tolong nanti dengerin di podcastnya, di podcast nanti saya kasih linknya ya, podcast KAT di Anchor FM. Buat saya lebih enak teman-teman dengerin podcast juga. Kenapa? Kalau dengerin live Facebook ini kan nonton
lu harus sambil nonton gitu loh. Lagi nyetir nonton berbahaya, lagi masak susah, sama aja akhirnya lu cuma dengerin suaranya. Nah mending pakai kuota yang lebih murah, itu podcast sebenarnya. Lu bisa sambil nyapu dengerin podcast, lu pasang speaker, lu sambil masak, sambil ngepel, sambil whatever ya. Sip, dengarkan sama tim Anda, tonton, share, diskusikan. Yakin bisnis ini menjadi bisnis yang bagus buat kita semua. Kalau ada tantangan, ya come on, nggak ada bisnis yang nggak punya tantangan. Jangan mau enaknya aja. Sip, thank you. Yuk kita berpegangan tangan, kita berjuang bersama, kita lepas landas bareng-bareng di pesawat KAT, Komunitas Amazing to Health and Bisnis kami. Thank you, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari saya pribadi sebagai hamba yang zalim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.